Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liniawati, saya adalah CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Sukabumi. Video ini merupakan koneksi antar materi pada modul 1.3. Pada video ini akan membahas tentang kaitan materi yang lebih menyoroti pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berpihak pada murid, inquiry apresiatif dan juga konsep bagja, kemudian nilai dan peran guru penggerak yang dihubungkan dengan visi guru penggerak yang saya buat. Pada bagian ini, CGP diminta untuk merespon pertanyaan berikut. Apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau IA di sekolah Bapak atau Ibu? Adapun respon saya terhadap pertanyaan pemantik yang ada pada modul adalah bahwa seorang pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik bagi murid, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yakni pendidikan yang menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Dan agar kita itu dapat memberi pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus memahami dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Adapun dimensi profil pelajar Pancasila yang dimaksud adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, bagaimana profil pelajar Pancasila itu dapat terwujud? Tentu saja, profil pelajar Pancasila dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi yang bertujuan menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Nah, selanjutnya adalah agar dapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka bisa dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan inquiry apresiatif yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah sebagai bagian dari kekuatan awal dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, kemudian memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah perubahan yang lebih baik. Adapun model manajemen yang bisa digunakan yaitu BAGJA yang merupakan akronim dari B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Di sekolah saya didominasi oleh guru-guru muda yang memiliki semangat luar biasa tinggi dan selalu mencoba berinovasi. Hal ini merupakan awal yang baik untuk meningkatkan prestasi murid. Namun semangat guru yang tinggi ini tidak diimbangi dengan motivasi anak terhadap proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu terlihat pasif. Nah, saya melihat ada tantangan di dalamnya, yaitu apa? Meningkatkan motivasi murid untuk belajar sehingga proses pembelajaran menjadi aktif dan berpusat kepada kebutuhan murid. Adapun rencana aksi yang akan saya buat adalah membuat komunitas praktisi untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan proses pembelajaran agar murid aktif dalam proses pembelajaran. Yang nantinya pembelajarannya adalah murid bisa memahami bahwa motivasi belajar yang baik diperlukan agar dapat mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan dapat dikontekstualkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari kondisi yang sudah saya jabarkan, maka saya mencoba membuat sebuah prakarsa perubahan
yaitu mengembangkan komunitas praktisi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar antusias belajar murid meningkat. Dengan adanya prakarsa perubahan tadi, saya memiliki harapan dapat mewujudkan peran pendidik yang berpihak pada murid dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman, serta dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Kini terlihat semakin jelas keterkaitan visi guru penggerak dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, anak hidup dan tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pendidik hanya menuntun dan menebalkan kodrat tersebut. Oleh karena itu, sebagai guru penggerak, kita harus mampu mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, dan juga positif. Kemudian menjadi mentor dalam mengembangkan kemampuan rekan sejawat, juga menjadi agen transformasi pendidikan Indonesia. Caranya bagaimana? Tentu saja dengan menyusun visi dari guru penggerak, yang isinya itu tentu saja harus berpihak pada murid dan pada akhirnya dia harus berpotensi menumbuhkan minat dan bakat murid. Selanjutnya, pada bagian ini pun CGP diminta untuk merespon pertanyaan berikut. Revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak atau Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi saya pada tugas demonstrasi kontekstual adalah mewujudkan lingkungan belajar yang mendorong murid berkarakter, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, dan peduli lingkungan. Selanjutnya, saya revisi menjadi mewujudkan lingkungan belajar yang mendorong peserta didik berkarakter, berakhlak mulia, bermental juara, dan peduli lingkungan. Selanjutnya, kesimpulan keterkaitan dari materi pada video ini adalah apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Visi akan tercapai jika terukur, terencana, dan sistematis melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja.